Oke, balik lagi ke konten Ina Voice, Debunk the Myth. Konten yang isinya memecahkan mitos dalam industri voiceover. Dan kali ini kita bakal kembali ke episode yang ke-11. Mitos apa yang mau kita pecahin? Oke, kalau kemarin kita ngomongin masalah makanan yang berminyak, minum es, juga ngerokok sebelum rekaman, apakah bisa mengubah suara gitu ketika rekaman? Nah, kalau sekarang, mumpung lagi di bulan puasa, kita akan ngebahas, emang bener ya, orang puasa suaranya waktu take lemes. Karena sejujurnya ya, admin Ina Voice agak pusing ngatur jadwal yang tepat untuk rekaman voiceover di masa puasa ini. Karena ya ada ketakutan seperti yang aku bilang tadi. Tapi emang bener ya kayak gitu. Oke, kali ini kita bakal kerjasama lagi sama talent voiceover dari Ina Voice. Nah, siapa orangnya? Siapa voiceover talent yang sedang berpuasa dan mau kita ajak berbuka bersama? Dan juga mau diajak buat bikin konten di episode yang ke-11 ini. Halo, perkenalkan aku Hani Wandira. Aku sudah pernah siaran itu dari tahun 2006 di radio. Di saat teman-temanku itu masih mengejar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Aku waktu itu mengejar cita-citaku untuk jadi penyiar radio. Itu tahun 2006. Sampai dengan tahun 2021 aku masih siaran di radio. Terus sekarang juga masih siaran kalau di radio udah nggak lagi. Tapi kadang-kadang masih siaran di TV. Kemudian masih nge-MC juga. Terus sama voice over talent. Awalnya aku kenal VO atau voice over itu adalah pertama yang pasti karena dari siaran radio. Jadi karena dulu siaran radio itu seperti biasa ya, sampai sekarang mungkin masih begitu juga, di setiap radio itu terkadang banyak iklan yang masuk yang digarap oleh radio itu sendiri ya. Dan di dalam iklan tersebut itu akan mempergunakan suara dari penyiarnya. Nah, jadi waktu itu saya sering terlibat untuk mengisi suara dari iklan-iklan di radio saya, terutama untuk iklan-iklan lokal. Ada beberapa iklan yang nasional yang diisi oleh radio lain, kemudian ketika masuk ke radioku waktu itu harus diganti dengan suara di penyiar di radioku. Sebelum aku tahu kalau voice over itu adalah salah satu bidang pekerjaan yang ternyata juga menguntungkan, dulu aku masih sempat kaget ketika suaraku itu dibayar pas masih di radio, tapi aku mendapat bayaran dengan suaraku yang dibayar karena diminta untuk mengisi sebuah company profile di pemerintahan di tempatku tinggal. Kemudian kalau untuk masuk ke profesionalnya lagi, sekitar tahun 2014 itu aku mengisi suara di sebuah dongeng yaitu Uwa and Friends. Mungkin ada yang tahu Uwa and Friends. Di situ aku menjadi pendongeng yang juga sambil berkarakter untuk mengisi karakter-karakter seperti Uwa, Mika, dan Pito. Kemudian berlanjut sekitar tahun 2016-2017 itu masuk ke salah satu agensi untuk mengisi company profile. Kalau nggak salah waktu itu yang aku ingat SMK di Jawa Tengah kalau nggak salah, mengisi suara untuk company profile itu. Kemudian ketemu dengan Ina Voice juga yang sampai saat ini masih bekerja bareng sama Ina Voice dengan project-projectnya yang selalu grande. Sebenarnya sih setiap project itu punya tantangan masing-masing ya, punya keasikan dan juga keseruan masing-masing. Nah, tapi mungkin yang unik itu kayak aku harus dibagi menjadi bahkan ada sekitar 20 suara. Dengan karakter yang berbeda-beda dari anak-anak, dari suara monster, suara setan, suara orang tua, suara ibu-ibu, suara anak muda yang cantik, pokoknya begitu-begitu. Itu menjadi tantangan tersendiri. Alhamdulillah sih proyeknya selesai dengan baik juga. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi pernah mendapatkan proyek untuk audio series untuk Noise yang kerja bareng Ina Voice juga. Nah, itu juga dengan banyak series dan juga banyak cerita dan juga dengan banyak alur yang berbeda. Itu mempunyai tantangan tersendiri juga karena memang kita harus berperan dan perannya tentu senatural mungkin ya, sesuai dengan karakter yang diinginkan. Nah, itu tadi dia Mbak Hani, seorang voiceover talent yang selama bulan puasa ini berpuasa dan siap untuk menjadi talent yang mencoba mematahkan mitos yang ada. Nah, untuk game kali ini, Ina Voice dan Mbak Hani akan membacakan sebuah naskah yang sama 2 kali.
Yang pertama direkam di jam-jam yang rawan batal, sekitaran jam 5-an sore. Dan yang kedua direkam setelah berbuka puasa dengan minuman dan juga takjil untuk berbuka. Nah, nanti kita coba lihat apakah betul ada perbedaan yang mencolok. Khususnya, apakah terdengar suaranya lemes atau enggak gitu. Nah, di game ini nantinya dinilai oleh 2 orang. Sindika, seorang yang bekerja sebagai tim brand marketing dari InnaVoice, dan juga Kavi, tim dari admin InnaVoice. Berpuasa, sebuah praktik yang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan mental. Menurut Dr. Jason Fung, seorang ahli obesitas dan penyakit metabolik, berpuasa dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan konsentrasi dan fokus. Sebuah studi yang dipublikasikan di Jurnal Psikologi dan Psikiatri menemukan bahwa berpuasa dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada pasien yang menderita gangguan mood. Selain itu, berpuasa juga dapat membantu kita mengembangkan kemampuan untuk mengontrol emosi dan pikiran kita. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Andrew Newberg, seorang ahli neurologi, berpuasa dapat membantu kita meningkatkan kesadaran diri dan mengembangkan kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi kita. Nah, dengan berpuasa, kita dapat mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Selamat berpuasa! Berpuasa, sebuah praktik yang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan mental. Menurut Dr. Jason Fung, seorang ahli obesitas dan penyakit metabolik, berpuasa dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan konsentrasi dan fokus. Sebuah studi yang dipublikasikan di Jurnal Psikologi dan Psikiatri menemukan bahwa berpuasa dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada pasien yang menderita gangguan mood. Selain itu, berpuasa juga dapat membantu kita mengembangkan kemampuan untuk mengontrol emosi dan pikiran kita. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Andrew Newberg, seorang ahli neurologi, berpuasa dapat membantu kita meningkatkan kesadaran diri dan mengembangkan kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi kita. Nah, dengan berpuasa, kita dapat mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Selamat berpuasa! Nah, oke. Gamenya udah selesai. Mari kita dengerin gimana sih hasilnya dari rekaman setelah berbuka puasa dan sebelum berbuka puasa. Nanti kita akan tanya sama tim dari brand marketing dan juga admin yang tadi udah aku bilang. Apa bedanya? Dan juga kamu pilih yang mana untuk suaranya. Oke, kalau tadi dari berdasarkan aku dengerin, karena ini talentnya emang udah pro ya, jadi untuk vokal dan hal-hal yang emang basicnya seorang voice over talent itu nggak ada bedanya, oke banget. Cuman kalau sebelum sama sesudah itu kelihatan banget di cerianya. Kayak setelah buka puasa tuh kayak lebih fun, lebih semangat gitu sih, bedanya cuma di situ. Tapi untuk artikulasi, penekanan ininya, perkatanya gitu, itu sama aja sih menurutku. Cuman ceria sama vibes-nya aja kerasa bedanya di situ. Oke, kalau dari aku tadi denger audio yang sebelum buka puasa dulu, baru setelah yang buka puasa. Tadi pas denger sebelum buka puasa itu menurut aku oke-oke aja, dari feel, intonasi segala macam, semangatnya juga masih oke-oke aja. Tapi ternyata setelah denger audio yang setelah buka puasa itu agak beda tipis sih menurut aku. Tone-nya mungkin lebih semangat, lebih ceria gitu. Kalau aku pasti prefer yang ini sih, abis buka puasa. Karena yang sebelum itu oke, tapi ya after buka puasa mungkin karena udah melepas dahaga ya, jadi dia lebih on fire lagi. Jadi yang sesudah buka puasa. Oke, mungkin kalau dari sisi klien, karena tadi kalau semisal nggak denger audio yang setelah buka puasa itu menurut aku oke-oke aja. Jadi menurut aku nggak ada salahnya sih buat take audio pas lagi puasa gitu, nggak ada salahnya. Karena tadi aku juga baru denger perbedaannya itu ternyata setelah denger audio yang setelah buka puasa gitu. Nah, jadi teman-teman, setelah kita bertanya ke Kavi dan juga ke Sindika, ternyata keduanya sepakat untuk memilih yang setelah berbuka puasa. Berarti bisa dibilang mitos ini valid. Karena suara yang sebelum berbuka puasa dan suara yang setelah berbuka puasa terdengar berbeda.
Walaupun secara power sama ya. Berbedanya ketika berbuka puasa menurut mereka itu tuh terdengar lebih ceria. Ya mungkin setelah berbuka puasa kenapa bisa terdengar lebih ceria? Karena sudah mendapatkan asupan gula gitu. Sedangkan ketika di jam-jam rawan batal itu ya suaranya akan terdengar lebih lemas begitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih mendengarkannya betul, powernya memang sama, cuman memang ada feel yang berbeda ketika sudah berbuka puasa gitu. Dan kalau aku sebagai klien, aku akan memilih suara yang setelah berbuka puasa. Walaupun aku akan oke aja kalau misalnya diberikan dengan suara yang sebelum berbuka puasa pun aku nggak masalah gitu. Itu menurutku ya. Kalau menurutmu kayak gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Oke ya, mitos apa lagi yang akan kita patahin? Coba komen di kolom komentar juga. Always remember, you deserve better.